Oke, anak-anak, kita sudah membahas mengenai jaringan tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, Burisma akan next lanjut mengenai jaringan hewan. Seperti apa sih bedanya jaringan tumbuhan sama hewan? Lalu seperti apa sih jaringan hewan itu? Ada apa saja jaringan hewan dan apa sih fungsi dari jaringan hewan? Oleh karena itu, kita akan mempelajari mengenai macam-macam fungsi serta struktur dari jaringan hewan. Sehingga kita bisa memahami apa perbedaannya dengan jaringan tumbuhan. Boleh dibuka buku paketnya di halaman 258 mengenai jaringan hewan. Silahkan. Seperti biasa juga disiapkan juga alat tulisnya. Jadi kalau tadi kayak ketika kita belajar jaringan tumbuhan, ada hal-hal yang perlu dicatat, kalian bisa langsung catat di buku paket atau di buku catatan kalian. Budus makan share screen materi mengenai jaringan hewan. Apakah terlihat share screen Ibu? Lihat, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah kalau memang terlihat. Oke, Budis makan mulai ya anak-anak. Kita membahas mengenai jaringan hewan. Silakan disimak dengan baik, silakan diperhatikan dengan baik. Jika nanti ada ditanyakan, boleh kita berdiskusi bersama. Jaringan hewan, sama halnya dengan jaringan tumbuhan, mungkin fungsinya tidak akan terlalu jauh, tapi ada sedikit perbedaan nama. Dan ada juga sih jaringan yang memang tidak ada di jaringan tumbuhan gitu. Jaringan hewan itu terbagi menjadi 4. Ada jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, kita akan bahas satu persatu ngurut dari jaringan epitelium, otot, saraf, lalu yang terakhir adalah penyokong. Jaringan epitelium. Jaringan epitelium ini berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Jadi jaringan epitelium itu adalah sama halnya dengan jaringan apa tadi kalau di tumbuhan yang berfungsi sebagai pelindung? Apa coba? Jaringan epidermis. Yap, jaringan epidermis. Jadi kalau di tumbuhan tadi jaringan epidermis, kalau di hewan nih berarti di manusia juga ya. Manusia itu strukturnya kan kita struktur jaringan hewan karena selnya juga adalah strukturnya di sel hewan. Berarti ini lapisan terluarnya itu adalah jaringan epitelium. Dia melindungi, dia membungkus jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Itu jaringan epitelium. Sedangkan yang kedua itu jaringan otot. Siapa di sini yang berotot terus ngerasa nggak ada ototnya? Coba nih tangannya pada diginiin ada ototnya nggak nih kan suka pada binaragawan, ototnya gede-gede gitu ya. Tenang aja, kita semua punya otot kok ya, bukan orang yang kakar-kakar saja yang punya otot. Nah di sini jaringan otot itu dibagi menjadi 3. Ada jaringan otot polos, jaringan otot jantung, dan jaringan otot lurik. Sebelumnya, Bu Risa meminta Safanya bacakan tentang jaringan otot yang ada di halaman 259. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Berdasarkan selnya, jaringan otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Otot lurik terletak pada rangka atau tulang. Otot ini berinti banyak di tepi, mempunyai pita-pita melintang gelap, berseling terang, dan bekerja sesuai kehendak kita. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Strukturnya mirip otot lurik, tetapi bercabang dan bekerja secara otonom, tidak dipengaruhi kehendak kita. Otot polos terdapat pada organ-organ tubuh dalam seperti usus, lambung, ginjal, dan hati. Bentuk otot ini berunjung runcing, berinti satu dan terletak di tengah, serta bekerja secara otonom. Oke, terima kasih. Tadi Safanya sudah membacakan tentang jaringan otot. Ternyata ada perbedaan-perbedaannya. Kita akan kupas nih, apa sih perbedaan-perbedaan dari si otot polos, otot jantung, dan otot lurik ini. Kita lihat dari yang pertama, yaitu jaringan otot. Bu Risma di sini ada gambar dan sudah Bu Risma bentuk juga di
dalam tabel perbedaan-perbedaan yang tadi Safanya sudah sebutkan. Ini penampakan, bukan penampakan makhluk gaib ya, penampakan jaringan otot. Ada jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan ada jaringan otot jantung. Kalau otot polos, nih anak-anak, satu gini itu satu sel ya. Kan ingat, jaringan itu kumpulan dari beberapa sel. Nah, ini satu sel ya. Ini masih panjang ke sini nih, kepotong. Nah, ini jaringan otot polos. Di sini sudah ada gambar nih bahwa otot polos itu adanya di organ dalam tubuh manusia atau hewan. Berarti di hati, di lambung, di paru-paru, di usus halus, di usus besar, di pankreas, itu adanya otot polos. Tapi kalau otot lurik ini disebut juga dengan yang namanya otot rangka. Kira-kira tahu nggak kenapa otot lurik disebut juga dengan otot rangka? Hmm? Tahu nggak kenapa kira-kira? Karena dia ada di tulang. Pinter, mantap. Karena dia ada di tulang, cucok. Tulang itu alat gerak pasif. Coba apalah dayanya tulang kita kalau nggak ada ototnya. Jadi kalau kayak gitu ini daging apa otot nih? Coba dicubit-cubit. Pernah nggak kita ke pasar terus bilang, Pak, beli otot 1 kilo, beli otot ayam ya 1 kilo. Pernah nggak? Kira-kira bingung nggak tuh tukang dagang kalau kita bilangnya, Pak beli otot ayam 1 kilo, kayaknya dia mikir dulu ya, apaan otot ayam, jualnya juga daging ayam. Nah, anak-anak ini tuh otot. Ini semuanya otot-otot kita yang melekat pada tulang. Karena tulang itu nggak bisa gerak kalau nggak ada ototnya. Coba kalau kalian suka ngelihat misalkan apa namanya kerangka tubuh manusia tuh yang udah di awetkan, atau misalkan kita melihat tulang belulang hewan yang sudah mati, atau mungkin kita juga nanti ketika sudah meninggal dunia, tulang belulang tidak akan bisa hidup dan tidak akan bisa gerak lagi. Karena tulang itu alat gerak pasif. Sedangkan yang menggerakkan itu adalah otot. Karena otot itu merupakan alat gerak aktif. Ya, jadi ototlah yang akan bisa menggerakkan tulang. Karena tulang itu sifatnya pasif, sedangkan otot sifatnya aktif. Betul tadi otot lurik disebut otot rangka karena memang dia melekat di tulang atau di rangka tubuh manusia. Ini bentuknya dilihat dulu, nanti bersama akan kupas tuntas perbedaan bentuk-bentuk ini. Sedangkan kalau otot jantung, namanya aja otot jantung ya, sudah jelas dia hanya ada di jantung. Dia bentuknya seperti ini dan dia punya cabang. Dia bercabang-cabang. Nah, apa sih perbedaannya? Ingat definisi jaringan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki fungsi yang sama. Ini bisa dibedakan jadi 3, berarti dia punya fungsi yang berbeda. Kalau fungsinya sama, nggak mungkin dibedain jadi 3, pasti akan disebut jaringan otot, selesai. Tapi karena otot polos, otot lurik, dan otot jantung memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga mereka diklasifikasikan sendiri-sendiri. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Mari kita kupas tuntas apa sih perbedaan dari ketiga otot ini. Bu Risma sajikan dalam bentuk tabel. Di sini perbedaan dari otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ibu akan bahas dari yang tengah nih. Di sini tadi seperti yang di awal ditunjukkannya otot polos dulu. Otot polos, kalian sudah lihat tadi penampakannya di slide sebelumnya. Bentuknya tuh gelendong. Ujungnya runcing, tengahnya gendut, makanya disebutnya gelendong. Terus dia ada inti. Jumlah intinya tuh hanya 1. Ini kan 1 sel nih. Ini 1 sel otot polos. Dia jadi jaringan kalau sel-selnya bergabung. Sel otot polos itu dia bentuknya gelendong, ada inti 1 di tengah. Lalu
Tadi di gambar sebelumnya terlihat kan kalau otot polos itu adanya di mana tadi? Di organ dalam apa organ luar? Organ dalam. Yap, organ dalam ya. Berarti di hati, paru-paru, lambung, dan teman-temannya. Kira-kira kita bisa nggak sih lambung jangan ngegiling dulu dong. Nanti keburu lapar nih. Lagi belajar. Atau enggak usus besar. Jangan pembusukan dulu. Nanti ini lagi di jalan nih, nggak ada toilet. Jangan kerja dulu. Bisa nggak kira-kira kita ngatur kayak gitu? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa kan ya. Bahkan ketika kita tidur pun mereka mungkin bekerja saja. Oleh karena itu, sifat si otot polos itu dia tidak dipengaruhi kesadaran kita. Kita sadar atau enggak, ya dia tetap kerja. Sekarang aja ketika kita seperti ini, kita tidak sadar organ-organ dalam kita itu lagi kerjain apa. Oleh karena itu, sifat dari otot polos, cara kerjanya dia itu tidak dipengaruhi oleh kesadaran kita. Gerak dan ketahanan dia tuh gerakannya lambat, teratur, makanya kalau ngegiling makanan segala macam juga teratur, pelan-pelan, tapi tidak cepat lelah. Kita nggak pernah ngerasa kayaknya lambungnya pegel nih. Itu aneh, jadi dia nggak cepat lelah kalau si otot polos ini. Nah, apa bedanya nih sama otot lurik? Otot lurik tadi disebut juga dengan otot apa? Otot apa tadi? Pintar. Otot rangka. Sip, otot rangka. Otot rangka itu dia bentuknya panjang. Dia silindris, ya. Lalu panjang, silindris, lalu inti sel dia nih banyak. Nggak kayak otot polos cuma satu, tapi bedanya dia cuma ada di tepi-tepi nih. Di tepi sini ada, di tepi sini lagi, di tepi sini, di tepi sini, ataupun di tepi sini. Nah, dia tuh banyak sekali inti selnya, tapi hanya di tepi. Lalu kita sadar nggak kalau Bu Risma bilang, 7C, sekarang semuanya tulis. Kalian ngambil pulpen, nulis. Sadar kan lagi nulis. Tuh kayak tadi Bu Risma nanya ke Benaya, terus Benaya ngejawab. Kan Benaya sadar juga ngejawab pertanyaannya Bu Risma. Terus 7C, semuanya berdiri dan lari keliling rumah 10 putaran dalam waktu 5 menit. Misalkan. Terus kalian sadar nih, kaki kalian juga langsung berdiri, terus langsung lari. Semuanya itu tergantung dengan kesadaran kita. Kita ngunyah, kita bicara, kita ngegerakin tangan, itu semuanya kita sadar. Oleh karena itu, otot rangka itu kerjanya dipengaruhi oleh kesadaran. Tapi kira-kira, kalau kayak tadi nih, Bu Risma nyuruh 7 sekarang berdiri, lalu lari 10 keliling rumah kalian. Hanya waktu 5 menit. Terus kalian lari, keliling, terus pulangnya ngos-ngosan, habis itu ntar malam habis mandi pegel-pegel. Aduh, udah lama nggak lari, terus ternyata suruh lari jadi pegel-pegel. Karena apa? Otot rangka itu kerjanya emang cepat, tapi dia tidak teratur dan cepat lelah. Makanya kita suka merasakan kram otot, nyeri otot, atau pegel-pegel karena memang dia sifatnya cepat lelah. Gitu. Itu perbedaan otot polos dan otot rangka. Sekarang apa bedanya lagi kalau dengan otot jantung? Ada yang mengatakan atau beberapa sumber mengatakan bahwa otot jantung itu perpaduan antara otot polos dan otot lurik ciri-cirinya. Otot jantung itu dia panjang, silindris seperti otot lurik, tapi dia punya cabang. Inti selnya tuh banyak, tapi dia terletak di tengah. Jadi di sini, di sini, di sini. Jadi dia inti selnya banyak seperti otot lurik, tapi ada di tengah seperti otot polos. Dan ada perbedaan nih, otot lurik dan otot jantung itu dia punya berkas gelap terang. Makanya dia disebut lurik. Jadi kayak ada hitam putih, hitam putih, hitam putih.
Ya, jadi dia punya berkas gelap terang. Atau kalau warnanya merah berarti ada yang merah tua, ada yang merah muda. Nah, begitupun otot jantung. Tapi kalau otot polos, namanya juga polos, jadi dia nggak ada. Ya, nah dia punya berkas gelap terang, memiliki berkas gelap terang atau disebut akhirnya lurik. Makanya nama lainnya adalah otot lurik. Nah, otot jantung juga sama punya. Coba sekarang Bu Risma tanya. Kalau otot jantung, kan tadi letaknya hanya ada di mana? Otot jantung letaknya ada di mana anak-anak? Jantung. Hanya ada di jantung. Kita bisa nggak sih jantung capek, diam dulu yuk. Terus jantung, sekarang waktunya kerja. Kerja yuk. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau otot jantung kerjanya sadar. Kita bisa hidup mati ya. Kita bisa mengatur kapan dia berdetak, kapan dia berhenti. Ada nggak yang kayak gitu? Hah? Safanya sampai ketawa-ketawa nih. Ada nggak? Bisa nggak sih jantung kita atur seperti itu? Tidak ya. Maka dari itu, otot jantung itu kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran kita. Mau kita dalam pikiran, aduh capek banget jantung, udah deh berhenti aja. Kita sadar ngomong gitu. Rangka kita juga di sini sadar mengucapkan. Otot rangka kita kerja. Tapi otot jantung kita nggak mau nerima orang dia bisa bekerja di bawah kesadaran kita. Tidak dipengaruhi kesadaran sama sekali. Bahkan ketika kita tidur pun, dia akan tetap bekerja. Serem juga ya kalau jantung kerjanya dipengaruhi kesadaran. Serem apa enak justru nih? Tapi sesuatu hal yang mustahil ya. Baik. Dan cara kerja, gerakan dan ketahanan dari otot jantung itu, dia teratur, sehingga kan suka ada denyut jantung ya. Tapi dia tidak cepat lelah gitu. Karakteristik dia ketahanan sama gerakannya seperti otot polos, lalu bentuknya dia lurik seperti otot lurik, intinya banyak seperti otot lurik, tapi di tengah seperti otot polos. Makanya suka ada yang menyatakan bahwa otot jantung itu karakteristiknya gabungan dari otot lurik dan otot polos. Ya, itu perbedaan dari jaringan otot, ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita bergegas ke jaringan yang selanjutnya, yaitu ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf itu tersusun atas sel-sel saraf. Nama lain dari sel saraf itu neuron, yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Ya, jadi kan karena dia disebutnya jaringan saraf, berarti dia terdirinya juga dari sel-sel saraf kan. Nah, sel-sel saraf ini nama lainnya adalah neuron, gitu. Oke, nah seperti apa sih jaringan syaraf? Kita lihat dulu ini merupakan satu sel syaraf. Berarti kalau jaringan sarafnya dia terdiri atas banyaknya neuron-neuron ya. Sel saraf itu bentuknya, strukturnya seperti ini, di mana nanti dendrit yang satu akan bergabung dengan dendrit sel saraf yang lain untuk mentransfer rangsang. Kayak misalkan, Bu Risma, punya minuman, terus minuman panas, terus habis itu ditempelkan ke nefron yang bisa kadet. Terus refleks nefron angkat tangan, ada rangsangan, yaitu rangsangan sentuhan, Bu Risma kasih air panas, terus tiba-tiba ada feedbacknya juga, nefron ngangkat tangan, terus sambil kata, Nah itu sel saraf kita langsung mentransferkan ini apa yang yang dikenakan ke kulit, lalu dia ternyata panas dan langsung memberikan respon berupa suara dan ngangkat. Nah, sel saraf ini terjadi ada bagian-bagiannya, yaitu dendrit. Ini dendritnya. Lalu ada sel body atau
badan sel, lalu di tengah diisi ada nukleus atau inti sel, lalu ada akson. Nih, akson itu merupakan penjuluran dari badan sel yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu setiap akson ini dia diselubungi atau dilindungi oleh selubung mielin, oleh selubung mielin atau mielin sheath dinamakannya, dan di tengahnya itu ada inti selnya lagi yang disebut dengan sel syahwat. Antara akson yang satu dengan yang lainnya nih, kan kalau aksonnya itu sebenarnya keseluruhannya nih ke sini sampai ujung. Lalu ada kotak-kotak yang dipisahkan oleh selubung mielin. Antara selubung mielin yang satu dengan yang lain tuh ada jarak. Disebutnya node of Ranvier atau nodus Ranvier. Dan ini adalah akson terminal atau akson ujung gitu. Nanti dia akan bergabung nih satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya saling bekerja sama, fungsinya sama kan tadi untuk menerima dan meneruskan rangsangan. Sehingga karena fungsinya sama bergabung, bentuknya sama juga dia bergabung, maka dia disebut dengan jaringan saraf. Seperti itu. Dan yang terakhir itu kita akan membahas tentang jaringan ikat. Atau jaringan ikat itu merupakan salah satu dari jaringan penyokong, maksudnya. Bukan tumbuhan aja ya yang bisa berdiri tegak, karena kita hewan, manusia juga memiliki postur tubuh, kita bisa tegak juga, karena memang ada jaringan penyokong yang menyusun tubuh kita, yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfa. Nah, jaringan ikat itu berfungsi untuk mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contohnya tendon dan ligamen. Kalian bisa lihat di halaman 260 bagian jaringan penyokong. Apa itu tendon? Tendon itu adalah hubungan antara otot dengan tulang. Siapa yang suka makan daging ayam di sini? Nanti kayaknya kalau kelas 8 kalian praktikum untuk makan ayam goreng. Sekarang Bu Risma ajarin dulu teorinya. Nih, kalau kalian makan ayam goreng, suka dilepasin nggak sih daging dari tulangnya? Apa dimakan semua sama tulang-tulangnya? Semua. Enggak lah. Enggak lah, Bu. Nah, jadi kan kita suka ambil tuh misalkan tulang, terus kita ambil dagingnya gitu ya. Itu ototnya tuh, otot apa yang kalian ambil? Nah, itu kan tadinya nempel tuh. Si daging, si otot itu nempel sama tulang. Nah, hubungan antara si tulang sama otot tadi disebutnya dia sebagai tendon. Jadi ketika kalian ngeleketin, kalian berarti sudah melepaskan tendonnya ayam. Nah, tapi ada kan kayak sayap nih, misalkan daging ayam sayap suka ada sambungan kan gitu, dia bengkok, terus ada hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Itu disebutnya ligamen. Jadi kalau kalian misalkan sayapnya kalian patahin, berarti kalian sudah mematahkan ligamennya si ayam. Tapi nanti jangan sampai makan malam, makan ayam, mikir dulu deh ya. Oh, boleh sih dilihat, oh ini tendon, ini ligamen. Jadi kalau tendon itu hubungan antara tulang dengan otot, kalau ligamen itu adalah yang menghubungkan tulang dengan tulang. Nah, terus ada jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Kalau jaringan tulang rawan itu tersusun dari sel-sel yang masih rawan. Contohnya itu ada di daun telinga kita, terus di tulang hidung kita ini masih rawan. Tapi kalau tulang keras itu nih, tulang-tulang kita di bagian betis, di bagian paha, di bagian lengan, itu dia tulangnya keras. Tapi kalau jaringan darah dan jaringan limfa nih, kalau tadi jaringan pengangkut pada tumbuhan ada xilem dan floem, tapi di tubuh kita yang mengangkut mengedarkan darah ke seluruh tubuh itu adalah darah, di mana darah ini juga berperan sebagai jaringan penyokong, karena sesungguhnya jaringan darah lah yang merupakan jaringan penyokong yang tidak ada putusnya. Karena dia berupa cairan mengalir dari seluruh ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Jaringan darah itu terdiri atas plasma dan butiran darah.
Butiran darah itu terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Jaringan darah ini berfungsi untuk mengangkat oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon. Kok dia nggak masuknya ke jaringan pengangkut, Bu? Karena tadi seperti Bu Risma bilang, dia juga membantu menyokong tubuh manusia. Karena dia justru yang mengalir di seluruh bagian tubuh manusia. Ada darah, ada limfa. Dia jaringannya berbeda ya. Alirannya pun berbeda sendiri-sendiri. Ada aliran jaringan darah, ada aliran limfa. Kalau jaringan limfa itu terdiri atas cairan limfa yang beredar pada pembuluh limfa. Jaringan ini berfungsi untuk mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Jadi kalau zat-zat makanan kalian dialirkan oleh jaringan darah, sari-sari makanan yang dibawa oleh jaringan darah, oleh pembuluh darah, nanti kalau ada lemak jahat, itu nanti dia yang akan mengalirkannya di peredaran jaringan limfa. Seperti itu. Ini adalah jaringan hewan. Mulai dari jaringan epitelium, jaringan otot, di mana ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik, serta jaringan syaraf, tadi ada bagian-bagiannya mulai dari dendrit, badan sel, inti sel, akson, lalu selubung mielin, nodus Ranvier, sampai terminal akson. Ada juga jaringan penyokong yang terdiri dari jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfa. Itulah pembahasan kita mengenai jaringan hewan. Terima kasih anak-anak. Next, nanti kita akan membahas selanjutnya setelah jaringan. Karena kita sudah selesai membahas jaringan tumbuhan dan jaringan hewan.